Santapan Harian Jumat 15 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Allah bagi kami saat ini, karena setiap perkataanmu senantiasa kami simpan dalam hati dan mengalir dalam darah kami, sehingga Engkau memampukan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Lukas 10 ayat 25-37. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sahabat Santapan Harian, ada banyak motivasi orang dalam hal mengasihi. Mengasihi supaya terpenuhi keinginannya, kelihatan bermoral baik, dikagumi dan dipuji, serta mengharapkan balasan yang setimpal. Bacaan kali ini menegur sekaligus memotivasi kita agar mengasihi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Seorang ahli Taurat mencoba Yesus dengan bertanya, apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab dengan pertanyaan apa yang telah ia baca dalam hukum Taurat. Lalu ahli Taurat pun menjawab, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Yesus membenarkan jawaban ahli Taurat itu dengan penekanan agar melakukannya. Untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu pun bertanya lagi kepada Yesus, siapakah sesamanya manusia?
Untuk menjelaskan siapa sesama manusia, Yesus bercerita tentang orang yang mengalami musibah ketika pulang dari Yerusalem ke Yeriko. Ia dirampok oleh para penyamun dan ditinggalkan begitu saja dalam kondisi sekarat. Orang pertama dan kedua yang melewati jalan itu adalah imam dan orang Lewi yang biasa membahas hukum Taurat. Mereka melihat dan melewatinya begitu saja. Sedangkan orang ketiga adalah orang Samaria yang dianggap orang kafir. Ketika ia melihat korban kejahatan itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria itu menolongnya walaupun ia tidak mengenalnya dan bukan orang sebangsanya. Suatu tindakan kasih yang nyata dan tuntas. Yesus kemudian bertanya kepada ahli Taurat, "Siapakah dari ketiga orang itu yang menjadi sesama manusia bagi orang yang dirampok itu?" Entah mengapa ahli Taurat itu tidak menjawab, "Orang Samaria." Namun ia menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Itulah sesamanya manusia. Kasih Kristus telah nyata dalam hidup kita. Kasih Kristus tidak boleh hanya tinggal dalam diri kita saja. Kasih Kristus harus diberikan kepada semua orang tanpa syarat. Marilah kita belajar mengasihi melampaui batas-batas yang ada. Marilah kita belajar mengasihi dengan tulus dan tuntas. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami melihat melampaui batasan dan hambatan, memandang semua orang sebagai sesama, dan mengasihi dengan kemurahan hati yang telah Kau ajarkan kepada kami. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.